Indonesia Healthcare Corporation Podcast. Hai Sobat IHC, apa kabar? Senang sekali saya Ruli Johan bisa menyapa Anda lagi di konten podcast Check Up. Ini adalah podcast yang dibuat sama Indonesia Healthcare Corporation untuk bisa memberikan edukasi kepada Anda, khususnya Anda Sobat IHC seputar kesehatan. Bicara kesehatan, hari ini kita akan bahas tentang kalau Anda merasa Sobat IHC sering sakit lutut, punggung nyeri, apakah harus khawatir? Nah, itu adalah judul kita di episode kali ini. Ya, saya tidak akan sendiri karena saya bukan dokternya. Saya akan hadirkan seorang dokter seperti biasa. Dan kali ini saya panggil dari IHC Rumah Sakit Pelni di Jakarta Barat. Ada Dr. Witantra Damar Hutami, spesialis ortopedi. Oke, Dr. Tantra, sudah berapa lama praktek di Pelni, Dok? Sebenarnya di Pelni baru 2 bulan. Baru 2 bulan? Iya. Wah, dokter baru juga. Baru. Welcome aboard, Dok ya. Terima Thank kasih you. sudah mau bergabung di Pelni. Sudah banyak, Dok, pasiennya? Banyak sekali. Banyak sekali? Iya. Jadi banyak yang merasa punya masalah dengan lutut dan nyeri punggung, Dok ya? Banyak. Oke. Banyakan perempuan atau laki-laki, Dok? Pertanyaan saya. Rata ya, anak Rata. kecil, sudah tua, dewasa. Iya. Oke. Anak kecil juga, Dok? Anak kecil juga. Apakah misalnya di punggung atau di lutut? Kalau di lutut apakah karena mungkin dia memang hobinya main bola atau kenapa, Dok? Enggak, kalau anak kecil ya. Kalau anak kecil banyak sih keluhannya, tidak hanya terbatas di lutut, di punggung, tapi bisa di bagian tubuh yang lain. Oke, anak kecil pun juga bisa terkena, intinya begitu, Dok ya. Alright, oke. Nah, itu kita akan bahas ya. Judulnya adalah hari ini dokter tolong bantu saya jelaskan tentang sakit di lutut, nyeri di punggung, haruskah khawatir? Harus sih menurut saya sih. Saya paling takut, Dok, kalau ada sesuatu di punggung yang nggak enak gitu, Dok. Karena itu adalah pusat sarafnya juga, benar ya, Dok ya? Betul. Oke, pertanyaan pertama nih saya punya contekan karena ini datang dari Sobat IHC. Saya akan mulai dengan sebenarnya dokter ortopedi itu menangani apa saja? Karena banyak Sobat IHC yang masih bingung. Oke deh. Jadi kalau dari sejarahnya ortopedi itu dulu berkembang awalnya karena ada dokter bedah yang menangani kelainan bentuk tubuh pada anak-anak. Nah, sekarang ortopedi itu sudah makin lama berkembang, makin luas cakupannya. Yang namanya dokter ortopedi itu menangani masalah tulang, otot, sendi, saraf gitu. Oh, sampai saraf juga? Betul, karena kan tulang ada di tulang belakang kan. Di tulang belakang kan mengandung saraf ya, ada sarafnya. Jadi kita tangani juga, dan bahkan saraf-saraf yang ada di tangan, di kaki, kalau ada gangguan di sana juga kita tangani oleh dokter ortopedi. Oke, Dok. Berarti sendi juga ya? Betul. Terus apalagi tadi dokter bilang kalau tulang udah pasti, karena saya taunya cuma ortopedi ya Patah tulang aja. Ya, patah tulang atau segala macam. Saya nggak berpikir sampai sendi, otot bahkan, Dok. Otot Juga, syaraf. Dok, ya? Saraf juga ya. Betul. Lalu bedanya dengan dokter saraf apa kalau begitu? Karena kita kan surgeon ya, kita melakukan tindakan. Kalau ada suatu tindakan yang perlu dilakukan pada saraf, kita bisa lakukan itu. Kalau dokter saraf kan medical ya. Dalam keseharian kita nih, Dok ya, misalnya duduk terlalu lama, melakukan punya beban yang berat di badan gitu, lalu salah tidur, apakah ini bisa memicu masalah ortopedi? Kalau duduk lama dalam posisi yang tidak ergonomis, artinya tidak dalam posisi yang baik, bisa memicu suatu keluhan di ortopedi. Kemudian tadi tidur dalam posisi yang salah juga bisa memicu gangguan ortopedi, bahkan bukan hanya di lutut, bisa di bagian lain. Kemudian menanggung beban yang terlalu banyak, Beban hidup ya, Dok. beban fisik, beban hidup juga bisa menyebabkan masalah di bidang ortopedi. Kalau tidur berarti juga di punggung belakang misalnya begitu. Ya, bahkan kalau tidur kita salah, tangan kita tertindih iya, gitu ya, benar juga, bisa ya. juga itu menyebabkan masalah di bidang Saya selalu pikiran ortopedi. bagian belakang aja. Kalau duduk berarti apa, Dok? Masalah ortopedinya apa? Duduk yang terlalu lama gitu, yang nggak ergonomis. Yang nggak kata dokter ergonomis tadi. gitu ya. Punggungnya sakit, sikunya juga bisa sakit karena misalnya kita ngetik terus dia dalam posisi meja yang terlalu tinggi, Ya. kan tidak ergonomis ya. Itu juga bisa menyebabkan keluhan nyeri juga. Dan itu kalau secara terus-menerus berkala terjadi, nah itu udah pertanda nih bisa kena masalah ortopedi begitu ya, Dok? Betul. Alright. Oke. Nah, semakin menarik ya Sobat IHC. Sabar, jangan kemana-mana. Saya masih ada pertanyaan yang biasanya ini berhubungan. Saya mencoba bertanya, menggali dari keseharian kita, gitu, Dok ya. Kalau masih muda, berarti tetap bisa kena gangguan ortopedi ya, Dok ya.
Ya, karena gangguan ortopedi itu sebenarnya kita kelompokkan dalam beberapa masalah gitu kan. Ada masalah karena cedera olahraga, karena masalah infeksi, masalah penuaan, masalah kelahiran yang tidak normal, bawaan lahir. Bahkan sampai ke gangguan onkologi atau tumor. Jadi itu bisa mengenai semua usia, dari usia yang masih anak-anak bahkan sampai ke usia yang tua. Oh, berarti kalau ada masalah di ortopedi, kalau tidak disembuhkan bisa menjalar kemana-mana, begitu maksudnya, Dok? Ada salah satu ke situ? Bukan menjalar, artinya kita harus evaluasi ya, itu penyebabnya apa gitu, dan kita golongkan penyakitnya tadi yang saya bilang. Gitu. Alright. Di segmen pertama secara general saya bahas. Nah, masuk segmen kedua saya akan mulai ngobrolin tentang nyeri lutut, dan di segmen ketiga, Dok, kita akan fokus ke nyeri punggung gitu ya. Sobat IHC, tetap di tempat Anda. Check Up, ini adalah podcast by PBM IHC. Kami masih berada di DOS Megastore di Ratu Plaza lantai 1. Kalau Anda punya kebutuhan mau ngonten nih seperti saya dan Dokter Tantra pada hari ini, boleh lo datang ke sini. Di sini lengkap banget tuh. Dokter hobi fotografi kah? Atau hanya senang hasil fotografi, di foto-foto gitu? Di foto senang. Perempuan banget ya, Dok. Yeah. Oke, nah kita bahas tentang nyeri lutut, nyeri punggung. Haruskah khawatir? Ternyata harus khawatir. Di segmen 2 ini kita akan fokus bicara tentang nyeri atau sakit di lutut. Karena sakit lutut itu, Dok, dianggap biasa aja. Ya mungkin karena tadi ada kesandung sedikit, atau mungkin salah tidur, atau ya memang kurang stretching, atau setelah jalan jauh, atau naik turun tangga. Pertanyaannya, kapan harus khawatir, Dok? Kapan harus khawatir kalau kita ada keluhan di lutut ya? Yang pertama adalah yang dirasakan oleh pasien sendiri. Yang pertama, kalau keluhannya itu nyeri yang terasa secara tiba-tiba nyeri sekali dan diawali oleh kejadian trauma. Trauma tuh misalnya jatuh ya. Kemudian lututnya sakit, apalagi disertai dengan pembengkakan pada lutut. Karena begitu kita mengalami trauma, kemudian lututnya bengkak dan sakit, itu udah hampir pasti kita pastikan kemungkinan besar ada cedera di dalam lutut. Bisa patah tulang di sekitar lutut, bisa jaringan-jaringan lunak di dalam lutut seperti ligamen-ligamen yang sering terjadi pada cedera olahraga. Yang kedua yang perlu kita khawatirkan adalah ketika nyeri lutut disertai dengan adanya kemerahan pada lutut, disertai bengkak juga. Karena itu kita curiganya ke arah infeksi. Merah, bengkak, disertai dengan demam apalagi. Jadi itu kita curigai ke arah infeksi, itu perlu diperiksa segera dan perlu dikhawatirkan. I see. Biasanya memang olahraga sih, Dok, yang paling berasa paling banget sering gitu ya. Gara-gara cedera olahraga, bener banget. Saya main basket, Dok, tiba-tiba sering sakit atau lagi istilahnya ketabrak gitu, Dok ya. Betul. Nah, kalau sampai bengkak tuh berarti harus segera cek gitu, Dok ya. Betul. Bengkak. Wow. Oke. Penyebab umum nyeri lutut pada orang dewasa yang masih aktif bekerja. Apa, Dok, penyebab umumnya, Dok? Penyebab umum yang masih aktif bekerja ya. Kalau trauma ya tadi ya, trauma bisa karena kecelakaan atau kecelakaan kerja atau olahraga. Tapi bisa juga karena kegiatan yang dia lakukan terlalu berat. Misalnya dia habis jongkok membawa beban berat, kemudian posisi kakinya agak muntir seperti itu. Terus tiba-tiba nyeri, itu bisa ada gangguan ya. Sering kita temui itu ada kalau kita bilang sobekan pada bantalan sendi atau meniskus, itu bisa terjadi. Nah, itu bisa menyebabkan keluhan. Meniskus, ACL itu kan sering ya pada orang-orang yang dewasa. Beda lagi nanti kalau keluhan nyerinya terjadi pada orang yang sudah lanjut. Penyebabnya ke arah pengapuran sendi yang memang faktor usia, proses degeneratif di mana setiap orang pasti akan mengalami. Oke, saya langsung tanya kalau gitu. Saya yakin banget yang sobat IHC yang nonton, saya nih gitu ya. Apa yang bisa dilakukan secara medis? Jadi untuk yang sudah tua tiba-tiba ya udah masuk umur sudah lah, masuk usia, lututnya sakit gitu ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita harus menegakkan diagnosisnya terlebih dahulu. Jadi kita harus periksa X-ray ya,
lutut. Jadi seandainya orang itu mengalami pengapuran, maka kita akan golongkan dia menjadi 4 derajatnya ya. Derajat 1, 2, 3 dan 4. Ya. Derajat 1 sama 2 itu masih kita golongkan ringan, 2, 3 mungkin sedang, nah kalau 4 itu sudah berat. Nah, kalau misalnya sudah berat, Ada klasifikasinya. betul, gitu. nanti berdasarkan hasil X-ray-nya. Kalau misalnya dia sudah berat, itu mungkin kita bisa indikasikan tindakan operasi. Cuman kalau masih ringan sedang, masih ada pilihannya untuk diberikan obat-obatan, injeksi ataupun fisioterapi. Atau cara mengukurnya kalau sudah bunyi krek gitu dok, itu udah parah. Kalau belum bunyi ya biasa-biasa aja. Bener gak dok? Itu mitos atau fakta? Itu setengah mitos setengah fakta ya, karena kita Tengah-tengah harus ya, Dok, ya? betul, karena kita harus pastikan dari gambaran X-ray itu, Oke. ronsen ya. Ada yang nanya tuh kalau sampai bunyi krek itu parah apa normal dok? Jadi bunyi Mesti krek, dicek lagi? iya bunyi krek itu kan bisa karena tulangnya bunyi, bisa karena ada struktur-struktur yang lain, makanya kita harus pastikan lagi itu dari X-ray. Nah bicara soal krek-krek gitu ya, kita tuh paling sering dok, kami lah ya, saya mengaku saya juga begitu ya, bahwa sobat IHC saya itu paling sering tuh yang kretek-kretek tangan, tuh gitu dok, tuh enak banget tuh dok, Seperti relax gitu ya rasanya. tuh gitu, itu nggak boleh emang dok? Kalau kayak dilakukan sendiri gitu ya seperti ini, itu sebenarnya ya nggak apa-apa sih, asalkan manuvernya jangan terlalu Dan yang normal ya dok? iya, jangan dipaksakan Bener manuver juga. gitu. Kalau misalnya kita cuma tekuk terus dia bunyi, itu kan sebenarnya karena ada gelembung di dalam cairan sendi, dia gelembungnya agak pecah. Oh itu gitu. tuh penjelasan ilmiah selama ini. I see, oke, thank you dok. Ya, cuman ya itu seharusnya sih jangan sering-sering lah ya. Oke, Dan ini jangan menarik berlebihan. ya. Saya akan satu lagi sebelum saya pindah ke segmen 3. Jadi kalau ada terima jasa kretek-kretek, kan itu berlisensi tuh suhu. Pasiennya banyak dok. Dokter ketawa nggak enak nih sobat IHC nih. Apa penjelasannya dok kalau gitu dok? Gimana ya? Pokoknya kalau kita melakukan manuver yang berlebihan, pokoknya sesuatu yang berlebihan itu kan nggak baik. Benar, Ya, benar. jadi ya kalau Ya. manuvernya berlebihan ya sarannya dihindarin gitu aja sih. Nah itu jawabannya tuh bagus banget sih ya. Kalau menurut anda berlebihan ya jangan lah ya, pada ada resiko ya dok ya. Ya, betul. Bener loh banyak yang saya nggak tahu ya, tiba-tiba malah jadi kemana-mana tuh dok, nggak bagus gitu ya. Alright. Oke, bicara soal manuver, saya akan bermanuver sebentar, saya akan pindah ke segmen 3, tapi sesaat lagi saya akan ingatkan sobat IHC yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang, lalu nyalakan loncengnya, berkomentar, dan menurut anda kalau ini penting, share ke teman-teman anda ya. Kami berdua akan kembali lagi. Sobat IHC, selamat datang di podcast PBM Indonesia Healthcare Corporation. Ini adalah Check Up. Saya bersama dengan Dr. Witantra Damar Hutami, spesialis ortopedi dari IHC RS Pelni, Jakarta Barat. Kita lagi bahas tentang sakit di lutut, nyeri di punggung, haruskah khawatir? Jadi kalau kita lihat dari segmen 1, segmen 2 harus khawatir ya dok ya? Iya, Apalagi yang dengan udah- tanda-tanda tersebut Iya, ya. apalagi tanda-tandanya tadi yang vital tuh, waduh, jadi harus khawatir. Kita bicara soal punggung, ini yang agak mengerikan buat saya karena banyak saraf-saraf di belakang. Kalau lutut oke lah, masih, ya, bukan oke juga sih, ya masih bisa ditoleransi lah sakit-sakit. Tapi udah punggung dok, aduh ngeri banget dok. Saya paling takut dok dengar ada orang sakit di punggung, apalagi saraf kejepit lah, patah gitu ya. Iya. Sampai Bisa. begitu dok, karena mungkin usia juga ya bisa begitu ya, Bisa. selain cedera olahraga mungkin begitu ya. Alright dok, kenapa zaman sekarang terutama orang kerja kantoran mengeluh sakit punggung Oke. selain sakit pinggang? Kalau orang kerja kantoran kan mungkin cenderung masih muda ya. Kalau masih muda, mungkin kecurigaan kita satu tadi sama seperti lutut, jadi dia Ya. duduk dalam posisi yang tidak ergonomis, atau pada suatu kondisi ketika orang yang masih muda itu aktivitasnya berat, seperti suka angkat berat, olahraga yang Make sense. berat. Karena kalau misalnya dia olahraga berat, beban di dalam punggung kan besar. Atau malas bergerak malah dok, nggak olahraga Iya, bisa itu juga ya? bisa. Jadi memang sesuatu nggak boleh berlebihan ya. Jadi tadi ketika aktivitasnya terlalu berat, bebannya terlalu berat, salah satu menjadi faktor resiko terjadinya jepitan pada saraf, karena batalan sendi di tulang belakang tuh dia bisa keluar dan menjepit saraf di tulang belakang. Ouch. Oke. Gitu.
Terus apa bedanya dok nyeri punggung biasa sama nyeri punggung yang harus dikhawatirkan? Oke. Sama seperti lutut juga tadi, ada beberapa tanda-tanda nyeri punggung yang perlu dikhawatirkan. Yang satu, kalau kejadiannya habis trauma, habis jatuh, habis tersandung, punggungnya sakit. Yang kedua adalah nyeri punggung yang disertai kelainan bentuk pada punggung. Harusnya kan punggung kita tegak lurus ya, ternyata dia ada bengkok baik ke kanan, ke depan. Itu namanya skoliosis atau apa gitu dok? Bukan? Ada skoliosis, ada kifosis. Kifosis itu kalau dia bungkuk ke depan, skoliosis kalau dia bungkuk ke samping. I see. Oke, yang ketiga kalau disertai dengan gangguan neurologis itu misalnya disertai dengan ada kesemutan di kakinya atau ada kebas atau ada kelemahan di kakinya, itu kan tanda-tanda ke arah gangguan saraf di tulang belakang. Nah, itu yang perlu kita khawatirkan. Gitu. Aduh, ya kita jadi langsung mengkoreksi ya, termasuk mengkoreksi duduk saya nih dok nih sekarang nih ya, jadi tegak begitu ya biasanya. Ya. Apalagi kan kalau kerja di depan laptop kan kita cenderung bungkuk pasti begitu dok. Iya betul. Oke, jadi itu bisa mempengaruhi kesehatan tulang punggung. Betul. Terus kalau kita sering, misalnya yang tanya yang awam-awam aja, kalau di e-commerce tuh sering dijual kayak bebetan gitu, terus ya biar narik itu tuh bener bisa berfungsi atau bagus juga dok? Itu mungkin sementara aja ya, cuman akan lebih penting kalau kita itu kan gaya dari luar yang membentuk kita jadi tegak. Akan lebih bagus kalau ototnya kita yang kuat yang membuat tulang belakang kita jadi tegak. Jadi lebih baik ya exercise aja gitu. Ya kalau saya misalnya datang ke dokter Tantra, dok, saya merasa punggung saya mulai bungkuk nih begitu, ada punuk di sini. Saya minta dong dok alat untuk kayak itu tadi secara medis yang menurut dokter tuh yang benar-benar bagus buat medis. Ada juga dok? Tergantung ya dengan hasil X-ray-nya dulu. Kita kan harus melihat tuh struktur tulangnya. Jadi pasien itu tulang belakangnya bungkuk kenapa? Apakah karena postur? Apakah karena ototnya lemah? Atau karena ada perubahan bentuk di tulang belakang? Kalau ada perubahan bentuk di tulang belakang ya itu nanti lain lagi tata laksananya. I see. Jadi ya enggak serta-merta tiba-tiba saya beli aja deh, saya pakai nih gitu ya. Harus dievaluasi dulu. Nah, evaluasi dulu nanti malah berbahaya. Kalau mau ketemu sama dokter Tantra silakan datang ke RSPL nih ya. Dokter di Gedung Baru ya? Dua-duanya. Oh di dua-duanya. Dua-duanya. Kita mau pamer loh di RSPL itu punya jelaskan dok, ada gedung apa namanya dok? Gedung Merial. Nah iya, Merial Tower kita panggilnya ya, sobat IHC. Jadi ini adalah sebuah gedung baru di mana kita buat untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal. Gedungnya itu sobat IHC yang belum pernah nih, aduh kebangetannya belum pernah ya. Saya sekali MCU ke sana. MCU-nya bagus ya, satu tempat, nggak pindah-pindah. Lalu gedungnya udah kayak mall, banyak jajanan, pasti seneng deh gitu ya. Silakan periksa, yang paling gampang gini, datang untuk MCU aja gitu dok ya. Kalau di MCU bisa ketahuan ada masalah orto? Bisa, kan kita periksa tubuh secara keseluruhan. Oh, ada interview ya pada saat interview ya? Iya, pemeriksaan gitu ya? Fisik dan anamnesis juga. Oke, lebih baik datang MCU atau bisa langsung datang ke dokter Tantra? Kalau nggak ada keluhan, MCU dulu boleh. Kalau ada keluhan ke arah ortopedi bisa langsung datang ke ortopedi. Oke, yang mau MCU di Pelni, nih, saya munculin gambar ini dok ya. Nah, ya, MCU. Oke, sekarang dok, tips sederhana dari dokter Tantra. Gimana cara menjaga punggung tetap sehat di tengah aktivitas padat, apalagi kita orang kantoran dok? Gimana dok? Yang pertama, kalau kita bekerja dalam posisi duduk, kita pastikan semua posisinya dalam posisi yang ergonomis ya. Duduk ada sandarannya, sandaran sampai ke punggung atas. Kemudian meja kerja kita sesuai dengan posisi yang baik. Salah satu caranya adalah sikunya nggak boleh terlalu tinggi ya, kalau dia terlalu tinggi lelah nanti. Berarti mejanya segini pas nih? Iya, segini pas. Segini pas, jangan begini ya. Betul. Kemudian kalau kita bekerja dengan layar juga dia harus agak lebih rendah dari mata atau sejajar, jangan sampai dia jadi lebih tinggi ya. Atau jangan terlalu rendah juga. Jangan terlalu rendah juga ya. Pokoknya kalau dia posisinya lebih tinggi atau terlalu rendah kan tegangan di leher ya, terganggu nanti bisa lehernya. Kemudian kalau dia kerjanya dengan posisi duduk yang lama, maka sekali-kali bisa stretching sambil berdiri, stretching. Kemudian exercise ya, itu juga penting untuk menguatkan otot-otot di tulang belakang. Kalau pola makan dok, ada hubungannya nggak dok dengan orto? Kalau ortopedi, pola makan yang pertama intinya adalah jangan sampai kita berlebihan berat badan. Nah tuh sobat IHC, jaga ya. Betul, karena dengan kelebihan berat badan maka menopang berat banget. Menopangnya banyak sekali, lutut, ya. Punggung, panggul semuanya ya. Jadi makanan yang sehat ya, jangan sampai kita overweight atau sampai obesitas. Oke. Alright.
Wow, ternyata tidak sederhana ya bahwa kesehatan punggung ini cukup vital dan ya apa ya istilahnya ya harus benar-benar dijaga lah begitu dok ya. Paling gampang cek juga boleh ke dokter orto. Pertanyaan terakhir dok sebelum kita closing dok, Ya. yaitu saya akan kasih pertanyaan satu kata saja. Dokter bisa menjawab dengan satu kata saja juga. Gitu ya dok ya. Jadi takut nih. Nah, jangan dong. Dok, kalau kalau saya bilang ortopedi, apa dok? Respon satu katanya dari dok. Keren. Keren. Kenapa keren dok? Karena banyak yang bisa kita tanganin di situ, dari penyakit yang Oh, ini kalau ngomongin konteks dokter gitu iya, ya. dari penyakit yang kita lihat kecelakaan sampai penyakit yang bukan karena kecelakaan gitu. Karena kan dulu pikiran kita yang namanya ortopedi pasti cuma patah tulang Atau aja. buat orang tua aja dok. Iya. Iya, padahal iya. enggak juga ya dok. Iya, untuk Oke. semua oke. usia. Dokter gitu. orto. Emang karena saya banyak punya teman dokter orto keren-keren. Benar juga sih. Oke, ini yang terakhir dok. Satu katanya adalah Witantra. Saya. Oh saya. Dok, kenapa mau jadi dokter orto sih dulu? Cita-citanya emang dari kecil udah tahu dok dokter orto. Dari SMA ya waktu itu udah Emang pengen udah jadi mau ortopedi. ke penjurusan orto? Dari SMA udah pengen jadi dokter, Oh, langsung dokter. iya. Terus kita tiba-tiba bikin ortopedi. spesialis orto tuh di kapan? Pada saat apa? Jadi sebenarnya saya suka nonton sepak bola dulu, tiap itu Jarang loh tim. perempuan suka sepak bola. Iya, terus kan nonton sepak bola ternyata salah satu pemainnya dia cedera ACL. Terus ternyata dia bukan cuti ya, apa ya istilahnya kalau pemain sepak bola gitu, nggak main bola dalam jangka waktu lama. Terus dia bilang saya dioperasi oleh dokter ortopedi. Baru saat itu saya tahu, oh jadi ortopedi tidak hanya Ya. untuk patah tulang, ternyata kasus-kasus cedera olahraga juga ditangani oleh ortopedi. Makanya lebih tertarik lagi untuk belajar ke sana gitu sih. Nice ya. Oke, Dokter Tantra, terima kasih Dokter Witantra Damar Hutami, spesialis ortopedi dari IHC RSPLNI yang sedang hamil 6 bulan ini. Doain ya sobat IHC. Ada hubungan nanti nama anaknya dengan ortopedi? Enggak. Oh, enggak. Kalian kan cowok nih ya, jadi orto gitu enggak ya? Enggak. Ya. Oke. Dok, terima kasih ya. Terima kasih Sampai ketemu banyak. mungkin di konten-konten atau episode lain ya, kayaknya menarik banget nih tentang ortopedi. Terima Oke. kasih. Terima kasih sobat IHC, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.